Oke, baik. Jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi farmakognosi ya, adik-adik ya. Jadi pokok bahasan kita pada siang hari ini adalah salah satu golongan senyawa fitokimia ya, yang mungkin banyak dimanfaatkan di bidang farmasi, yaitu golongan glikosida. Oke, mungkin karena jam 12, kalian sudah pada makan siang belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum, boleh kuliahnya sambil makan ya, sambil minum boleh. Asal jangan sambil tidur aja nanti ya. Karena materinya cukup banyak dan ini benar-benar ya hafalan begitu ya. Ya memang mata kuliah farmakognosi itu banyak hafalannya adik-adik ya. Kemudian nanti juga kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok pertama ya, yang akan memaparkan tentang materi glikosida dan juga tanin. Jadi dari saya hanya akan menyampaikan materi duluan terkait glikosida dan beberapa penggolongnya saja. Oke. Oke, baik, kita mulai ya adik-adik ya. Oke, jadi pokok bahasan pada pertemuan kita hari ini yaitu ada definisi ya, kemudian bagaimana sifat dari senyawa glikosida tersebut ya, baik sifat fisika maupun kimianya, kemudian bagaimana penggolongan atau pembagian dari senyawa glikosida tersebut ya. Karena glikosida itu dia memang merupakan masih suatu golongan ya. Di golongan itu pasti nanti akan ada sub pembagiannya lagi ya, tergantung nanti cara pembagiannya seperti apa ya. Kemudian di pertemuan ini juga akan saya sampaikan mengenai glikosida antrakinon, salah satu golongan dari glikosida tersebut. Kemudian ada glikosida sianogenik dan glukosinolat. Ya, untuk golongan glikosida yang lainnya mungkin nanti akan disampaikan oleh kelompok yang akan presentasi ya nanti di akhir. Oke, semoga betah ya selama 150 menit ke depan dan tidak ada yang ketiduran. Mohon disimak ya, karena nanti saya juga akan memberikan post test ya adik-adik ya, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Selain itu di UASA juga sebenarnya sudah saya upload materi pertemuan hari ini ya, tidak jauh beda dengan yang saya tampilkan di slide ini. Mungkin sudah dibaca-baca, jadi nanti mungkin akan lebih mempermudah kalian untuk menjawab post testnya. Oke, pertama pendahuluan ya terkait dengan definisi ya. Jadi glikosida ini merupakan salah satu metabolit ya, metabolit yang dihasilkan oleh tanaman ya, yang menjadi ciri khas dari flavonoid itu flavonoid sih, glikosida itu ya, dia mengandung paling tidak satu jenis gula ya dalam strukturnya ya, apapun itu jenis gulanya atau jenis sakaridanya ya, dia sudah termasuk ke dalam golongan glikosida, mau satu mau dua seperti itu ya. Intinya dalam suatu strukturnya ketika dia sudah mengandung gula ya, jenis gula, dia sudah masuk ke dalam golongan glikosida seperti itu. Nah, glikosida ini yang menjadi ciri khasnya itu adalah dia merupakan percampuran antara metabolit primer dengan metabolit sekunder ya. Mungkin di mata kuliah botani di semester sebelumnya sudah disampaikan sedikit ya mengenai metabolit primer ya. Dalam hal ini yang terkait dengan struktur dari senyawa glikosida ini itu adalah metabolit primer yaitu gula ya. Kemudian metabolit sekundernya bisa bermacam-macam, ada tergantung dari jenis tumbuhan dan kemampuan biosintesis dari tumbuhan tersebut. Ya, jadi dia merupakan campuran ya. Jadi metabolit primer yang bergandengan dengan metabolit sekunder itulah yang membuat suatu senyawa itu menjadi atau digolongkan ke dalam
golongan glikosida. Nah, kemudian ketika glikosida ini dihidrolisis ya, dia akan menghasilkan dua bagian utama ya adik-adik ya, yaitu bagian gula. Nah, bagian gula ini diistilahkan dengan sebutan glikon ya, glikon. Dan produk hidrolisis lainnya yaitu adalah berupa bagian non gula atau biasa disebut dengan aglikon ya. Istilah lainnya itu juga bisa disebut sebagai genin ya. Jadi ketika glikosida ini dihidrolisis, itu produknya ada dua, ada glikon yaitu bagian gulanya ya. Kemudian ada bagian bukan gulanya yaitu bagian dari metabolit sekundernya, biasanya kita sebut sebagai aglikonnya atau genin. Jadi seperti ini jika dibuatkan skemanya ya. Jadi glikosida itu ketika dihidrolisis dia akan menjadi glikon dan aglikon. Nah, jika bagian glikon dari glikosida tersebut berupa senyawa glukosa ya, jadi ini merupakan salah satu sakarida yang paling banyak diketahui yaitu glukosa. Maka biasanya glikosida tersebut disebut sebagai glukosida ya, adik-adik ya. Karena dia glukosa, jadi kita sebutnya dia sebagai glukosida. Tapi glikosida di alam itu tidak melulu hanya mengandung glukosa adik-adik ya. Karena seperti kita ketahui bahwa mungkin di kimia organik sudah pernah diajarkan bahwa jenis-jenis sakarida itu udah banyak ya. Ada glukosa, ada fruktosa seperti itu ya. Ada ramnosa, galaktosa, laktosa, dan segala macam ya. Sehingga penamanya bisa berbeda-beda tergantung jadi jenis gulanya. Nah, karena mungkin saja satu jenis glikosida tersebut dia mengandung lebih dari satu jenis gula ya. Bisa glukosa, bisa ramnosa yang bergandengan satu sama lain sehingga sangat sulit untuk disebutkan sebagai apakah dia termasuk glukosida atau ramnosida seperti itu. Jadi menyulitkan sehingga dibuat istilah yang lebih umum ya, yaitu sebagai glikosida seperti itu. Kemudian, nah ikatan yang ada antara bagian glikon dengan aglikonnya ya itu disebut sebagai ikatan glikosidik ya adik-adik ya, sebagai ikatan glikosidik. Nah kalau dari sini ikatan glikosidiknya yang mana ya? Izin Ini jawab agak-agak. Pak. Ya silakan. Yang di sana ikatan glikosidiknya itu yang dekat dengan OCH3. Dengan OCH3. Ya oke ya, pada atom karbon nomor 1 ini ya. OCH3. Jadi di sini merupakan tempat ikatan glikosidiknya. Nah, ini merupakan salah satu glikosida yang paling sangat sederhana sekali ya, di mana dia hanya terdiri dari satu molekul glukosa dan satu gugus metil ya. Meskipun dia hanya metil, tapi ini dia merupakan bukan suatu senyawa metabolit primer ya, adik-adik ya, sehingga dia termasuk metabolit sekunder yang bergandengan dengan gula, sehingga ini secara keseluruhan strukturnya ini disebut sebagai suatu glikosida atau bisa juga disebut sebagai glukosida. Karena apa? Karena gula yang berikatan dengan metil ini itu adalah jenis glukosa, sehingga bisa disebut sebagai glukosida seperti penamaannya di sini. Ya, tadi benar dijawab tadi ya bahwa ikatan glikosidiknya ada antara CH3 di sini, yaitu dijembatani dengan atom oksigen baru bertemu dengan gugus glukosanya seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari sifat kimianya, adik-adik ya, glikosida ini merupakan suatu senyawa asetal ya, aset. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak.
dia bisa melakukan reaksi asetal seperti itu sehingga membentuk ikatan. Nah, karena senyawa glikosida ini dia berikatan dengan gula, ya. Sebagaimana diketahui bahwa struktur dari gula itu dia memiliki cukup banyak gugus hidroksi, ya. Gugus hidroksi itu adalah gugus OH, adik-adik. Nah, ini mengakibatkan dia bersifat cenderung polar, ya. Cenderung polar. Sehingga umumnya senyawa glikosida ini dia akan mudah larut dalam larut polar, utamanya adalah air, seperti itu. Namun ya, ketika kita melakukan hidrolisis, ya, sehingga ikatan antara glikon dengan aglikonnya itu terputus, maka bagian aglikonnya itu dia menjadi tidak larut dalam air. Nah, untuk memutus ikatan glikosidik, ya, ikatan antara glikon dengan aglikonnya itu, nah itu bisa dilakukan dengan menggunakan asam mineral encer, ya, seperti HCl, H2SO4 seperti itu, ya. Atau bisa juga dilakukan dengan bantuan enzimatik. Ini biasanya kalau yang menggunakan enzim ini biasanya jenis ikatan glikosidiknya itu bukan dijembatani oleh atom lainnya, biasanya yang langsung, ya, antara C dengan C seperti itu. Jadi CC glikosida, nanti kita akan bahas sedikit. Ya, jadi untuk memutus ikatan glikosidik itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Menggunakan asam mineral encer seperti HCl, H2SO4 seperti itu, atau bisa menggunakan bantuan enzim. Ya, tentu ketika menggunakan enzim ini dia sifatnya adalah lebih spesifik, ya, karena seperti adik ketahui enzim itu dia mampu bekerja spesifik terhadap satu substrat tertentu saja, ya. Sementara kalau yang asam mineral encer ini dia sifatnya lebih umum, ya, jadi dia hampir bisa memutus semua jenis ikatan glikosidik maksud saya. Nah, lalu seperti apa proses dari pembentukan glikosida pada tumbuhan, ya? Jadi untuk membentuk glikosida, ya, itu membutuhkan dua tahap, ya, melalui dua tahap. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan kompleks antara uridyl difosfat dengan gula terlebih dahulu, ya, adik-adik, ya. Jadi UDP gula ini dia terbentuk dari UTP, ya, uridyl trifosfat, adik-adik. Ketika dia bereaksi dengan suatu gula yang ada pada tumbuhan, ya, gulanya itu bisa macam-macam, ya, tergantung tumbuhannya, bisa ramnosa, bisa glukosa, fruktosa seperti itu, ya. Gula 1-fosfat, ya. Kemudian dia difasilitasi oleh enzim yang namanya adalah enzim uridyl transferase, sehingga dia menghasilkan produk yaitu uridyl difosfat gula, ya. Kemudian produk sampingannya itu adalah difosfat inorganik, ya. PPI ini adalah difosfat inorganik atau fosfat-fosfat non organik, ya. Karena dia tidak berikatan dengan senyawa organik. Jadi dari uridyl trifosfat, ya, dia berikatan dengan gula 1-fosfat sehingga gulanya ini menjadi mengikat dua buah uridyl, ya, uridyl difosfat gula, dan produk sampingannya itu adalah PPI, ya. Jadinya yang tadinya trifosfat itu menjadi 2 buah fosfat inorganik. Nah, kemudian uridyl difosfat gula ini, ya, dia akan melalui tahap yang kedua, ya. Dia akan bereaksi dengan aseptornya. Nah, aseptornya inilah merupakan bagian aglikonnya, adik-adik, ya. Atau bisa dikatakan metabolit sekunder dari tumbuhan, ya. Bisa macam-macam, ya. Bisa flavonoid, bisa kumarin, bisa aldehid, ya.
Intinya metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan. Nah, ketika dia bereaksi dengan uridyl fosfat, maka akan menghasilkan produk ya, yaitu aseptor gula ya. Aseptornya ini adalah bagian aglikonnya yang sudah berikatan dengan gula. Kemudian produk sampingannya apa? Yaitu tentu UDP-nya ya, uridyl fosfatnya. Nah, reaksi yang kedua ini, tahap kedua ini itu difasilitasi oleh enzim yang namanya adalah glikosil transferase. Seperti itu. Ya, jadi ada 2 tahap ya, adik-adik. Yang pertama adalah pembentukan UDP gulanya. Kemudian UDP gulanya bertemu dengan bagian metabolis sekundernya atau bisa kita sebut sebagai aseptor, karena aseptor ini strukturnya bisa macam-macam ya. Ketika dia bereaksi diperantarai oleh enzim yang namanya glikosil transferase, maka dia akan membentuk aseptor gula atau aglikon gula seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai glikosidanya. Tentu untuk membentuk aseptornya ini membutuhkan jalur biosintesis yang beragam ya adik-adik ya. Di tumbuhan itu ada banyak sekali jalur biosintesis ya, pembentukan metabolit sekunder ya. Ada jalur asetat, ada sekimat, kemudian ada malonat, mevalonat. Ya, banyak seperti itu. Mungkin nanti akan dijelaskan seiring nanti kalian sudah mengikuti perkuliahan ini ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu seperti apa jalur metabolit, jalur biosintesis metabolit sekunder tersebut ya. Nah, contoh sederhana ya, untuk adalah suatu glikosida yang dinamakan salisin adik-adik. Ya, salisin ini merupakan suatu glikosida yang dihasilkan oleh tanaman salix ya, salix. Itu terbentuk dari UDP gula dengan salisil alkohol ya. Jadi dia harus memiliki gugus OH paling tidak adik-adik ya. 1 buah gugus OH. Nah, ini berasal dari alkoholnya ya. Sehingga dia membentuk struktur yang namanya salisin. Kemudian produk sampingannya apa? Tentu adalah uridyl fosfat seperti itu. Oh ya, nanti kalau misalnya suara saya hilang-hilang di tengah jalan, tolong diinfokan ya via chatting. Karena mic dan speaker saya itu suka error sendiri. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan langsung diajukan saja ya. Boleh disela, silahkan. Kemudian untuk penamaan dari glikosida itu seperti apa sih ya? Yang mencirikan bahwa kita sedang membicarakan suatu senyawa golongan glikosida itu apa ya? Kalau menurut tata nama trivialnya ya adik-adik ya, biasanya senyawa glikosida itu dia memiliki akhiran in ya, memiliki akhiran in. Contohnya tadi salisin itu tadi ya, karena dia berasal dari bagian aglikonnya itu adalah salisil alkohol. Ketika dia sudah menjadi glikosida, maka dia berubah dari salisil ya menjadi salisin seperti itu. Ya. Mungkin contoh senyawa lainnya seperti apigenin ya. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oke. Sebentar. Suaranya di saya, bukan di gadget Anda ya. Oke, apakah sudah jelas? Ya, contoh lainnya selain salisin tadi itu ada dari tanaman seledri ya. Seledri itu nama latinnya Apium graveolens. Dia mengandung suatu senyawa flavonoid, namanya itu adalah apigenin. Nah, ketika apigenin ini menjadi bentuk glikosidanya, dia akan mendapatkan akhiran in ya, sehingga dia menjadi apiin seperti itu. Ya. Itu tata namanya secara trivial adik-adik ya. Kalau secara sistematik ya, biasanya yang berubah namanya itu adalah bukan pada bagian
aglikonnya, tapi pada bagian glikonnya ya, yaitu akhiran osa ya pada bagian glikonnya, misalnya glukosa gitu ya, fruktosa. Jadi bagian osanya itu berganti nama ya menjadi osida, adik-adik. Menjadi osida. Jadi kalau dia mengandung gula berupa glukosa, maka namanya adalah bla 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 glukosida seperti itu. Atau kalau dia gulanya berupa fruktosa, menjadinya adalah bla 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 fruktosida seperti itu. Ya. Nah contohnya untuk senyawa salisin yang tadi, ya, glikosida dari tanaman salix yaitu adalah salisin. Jadi ini salisin ini merupakan nama trivial, ya, nama pasaran ya, gitulah istilahnya ya. Tapi kalau nama sistematiknya atau secara IUPAC-nya ya yang sudah dikonsensuskan secara internasional, salisin itu adalah senyawa yang bernama lengkap gitu ya. 2-hidroksimetil fenil beta dekstra glukopiranosida. Jadi osida ya. Karena dia gulanya itu dia berupa glukosa atau glukopiranosida ya. Karena bentuk glukosa itu ada banyak ya, ada yang bentuknya piran, ada yang bentuknya furan seperti itu. Jadi di sini bentuknya adalah piran, jadi glukopiranosida. Nah ini dia strukturnya. Ya jadi ini merupakan bagian salisil alkoholnya ya. Salisil alkoholnya, kemudian ini adalah bagian glukosanya. Jadi dia berikatan glikosidik sehingga dia menjadi senyawa baru namanya adalah salisin, atau nama sistematiknya itu adalah 2-hidroksimetil fenil beta dekstroglucopiranosida. Jadi itu yang membedakan antara tanaman trivial dengan yang sistematik seperti itu. Tentu nanti kalau misalnya bagian gulanya ada banyak ya adik-adik ya, tentu nanti ini bagian penyebutan gulanya itu akan lebih panjang lagi ya. Dan bisa macam-macam jenis gulanya, bisa berantai panjang ya, atau bisa juga bercabang-cabang seperti itu. Ya mungkin itu sudah kalian pelajari di botani kemarin ya. Nah lalu seperti apa cara mengklasifikasikan glikosida itu? Nah, cara mengklasifikasikan glikosida ini ya tergantung kebutuhan ya adik-adik ya. Bisa saja mungkin nanti punya kebutuhan khusus ya untuk menggolongkan suatu senyawa kimia itu, ya kalian bikin golongan sendiri ya. Atau membuat klasifikasinya sendiri itu silakan ya. Asalkan bisa diterima oleh masyarakat umum begitu ya. Tapi di sini saya sudah merangkum ya, mungkin dari beberapa pustaka yang saya baca begitu ya, bahwa klasifikasi glikosida itu yang mungkin mudah untuk dipahami ya. Itu ada 4 ya adik-adik ya, berdasarkan ikatan glikosidanya ya. Kemudian yang kedua itu ada yang berdasarkan komponen gulanya ya. Kemudian ada juga yang menggolongkan berdasarkan aktivitas dan fungsinya ya. Kalau berdasarkan ikatan glikosidanya ini penggolongannya masih sedikit ya, sederhana sekali ya. Nah kelemahannya ya itu adalah ketika kita membicarakan ikatan glikosidanya bisa saja ya nanti dalam suatu struktur senyawa kimia itu ikatan glikosidanya itu dalam satu struktur itu dia bisa berbeda-beda adik-adik. Ya. Ada 1-2 jenis ikatan glikosida sehingga penamanya kadang-kadang menjadi membingungkan ya. Atau berdasarkan komponen gulanya itu juga menyulitkan ya, karena jenis gula itu di alam itu banyak sekali ya. Ini hanya berlaku untuk jenis-jenis glikosida yang mungkin bagian glikonnya itu hanya 1 jenis gula saja, itu masih mudah ya untuk mengklasifikasikan glikosida itu berdasarkan komponen gulanya. Kemudian berdasarkan aktivitas atau fungsi, ya ini juga bisa digunakan ya untuk jenis-jenis glikosida yang memang fungsi utamanya itu kuat sekali di salah satu aktivitas atau fungsi ya. Tapi kadang-kadang kan dalam namanya senyawa bahan alam gitu ya, karena dia strukturnya kompleks gitu ya.
Sehingga kadang-kadang satu jenis senyawa kimia bahan alam itu dia memiliki beberapa aktivitas atau fungsi, ya. Sehingga ketika kita menggolongkan dia untuk aktivitas A-nya, ternyata dia juga memiliki golongan untuk aktivitas yang B, sehingga si senyawa kimianya ini bingung mau digolongkan ke klasifikasi A atau ke klasifikasi B, seperti itu. Jadi agak membingungkan seperti itu ya. Kemudian yang paling mudah ya atau paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan glikosida itu adalah berdasarkan jenis aglikonnya ya. Ini yang paling mudah untuk diterapkan dan mungkin memang paling banyak digunakan oleh para ilmuwan ya secara umum seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu seperti apa pembagiannya ya adik-adik. Pertama berdasarkan ikatan glikosidik ya. Jadi ikatan glikosidik itu tentu kita harus melihat apa pemisah antara bagian aglikon dengan bagian glikon. Ya. Yang pertama itu ada jenis namanya adalah O-glikosida adik-adik. Ya. O-glikosida. Jadi antara bagian glikon dengan aglikonnya itu dia dijembatani oleh atom oksigen. Ya. Dia dijembatani oleh atom oksigen seperti itu. Nah, biasanya jenis O-glikosida ini yang paling banyak ditemukan ya, jadi ya paling banyak ditemukan pada tumbuhan ya, karena ini memang organik sekali ya. Misalnya pada tanaman rubab, sena dan pramula itu banyak sekali ya. Kebanyakan memang senyawa glikosida itu adalah berupa senyawa O-glikosida. Ya, jadi ikatan antara aglikon dengan glikonnya itu adalah berupa jembatan atom oksigen. Jadi. Kemudian yang kedua itu ada S-glikosida ya, S sulfur ya. Jadi antara glikon dengan aglikonnya itu dijembatani oleh unsur atau atom sulfur ya. Contohnya itu adalah sinigrin ini. Jadi nanti gampang ya dihapalinnya ya, saya kasih contoh yang gampang-gampang aja. Jadi contohnya misalnya S-glikosida, jadi dia S, jadi contohnya itu adalah S juga di depannya ya, dia sinigrin seperti itu. Nah, sinigrin ini dia ditemukan pada tanaman black mustard ya. Tanaman black mustard. Kenapa disebut sebagai nigrin ya, karena dia warnanya hitam adik-adik ya. Jadi nigra itu artinya hitam. Kalau putih apa ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin alba. Alba ya, oke. Jadi nanti contoh dari S-glikosida itu selain sinigrin juga ada sin-albin ya adik-adik ya, nanti akan kita bahas di belakang. Jadi albin itu berasal dari kata alba ya. Jadi dia berasal dari tanaman white mustard. Ya, jadi nggak gampang aja saya kasih contoh ya adik-adik ya. Kalau S-glikosida berarti S-nya diingat ya. Kemudian contohnya adalah sinigrin. Kalau nigrin berarti dari black mustard. Dan kalau misalnya kalian ngasih contohnya adalah sin-albin berarti dari white mustard seperti itu ya contohnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian aglikon dari sinigrin itu, kemudian ini bagian glikonnya. Masih merupakan senyawa glukosa ya, dia sangat sederhana sekali. Dan ini dijembatani oleh atom S ya, sulfur. Kemudian ada N-glikosida ya. Nah, glikosida itu tidak melulu dihasilkan oleh tumbuhan adik-adik ya. Hewan bahkan manusia itu pun dia juga memiliki senyawa glikosida dalam tubuhnya ya. Contohnya itu adalah yang ini, adenosin ya. Jadi adenosin ini salah satu komponen pembentuk materi genetik ya pada tubuh kalian, RNA atau DNA ya, adenosin trifosfat. Itu ATP ya, maaf. Ada RNA ya, ribonukleik acid kayak gitu ya. Kemudian ada deoksiribonukleik acid seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh senyawa yang merupakan golongan N-glikosida ya. Jadi ada gulanya bisa
ribosa atau deoksiribosa, tergantung misalnya kalau RNA ya ribosa, kalau misalnya DNA ya deoksiribosa, seperti itu. Dan ini dia berikatan dengan basa purinnya adik-adik ya. Basa purinnya itu kan bisa macam-macam ya, ada ATGC ya, ada adenin, timin, guanin, satu lagi apa ya, ATGCC, sitosin ya kalau nggak salah. Nah ini ikatannya itu adalah N yang dijembatani oleh struktur nitrogen. Jadi ini merupakan satu jenis glikosida yang kita sebagai manusia juga memproduksi jenis glikosida ini, ya. Jadi semua makhluk hidup yang memiliki materi genetik itu pasti memiliki jenis N glikosida, ya, karena dia menyusun nukleotida seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, pembagian jenis glikosida berdasarkan ikatan glikosidiknya itu adalah C glikosida. Ya. Jadi kalau C glikosida ini antara glikon dengan aglikonnya itu dia berikatan langsung ya, CC ya. Jadi tidak ada atom yang menjembatani ya, seperti yang tiga yang pertama tadi ya. Ada O, S, sama N. Tapi kalau yang C glikosida ini biasanya dia langsung ikatannya ya. Jadi dari atom C dengan atom C ya, langsung dia berikatan. Contohnya itu adalah senyawa aloin ya. Dari tanaman aloe, jenis aloe, contohnya itu ya aloe vera ya, lidah buaya. Jadi lidah buaya itu dia mengandung suatu senyawa glikosida anthraquinone yang kita sebut sebagai aloin adik-adik ya. Dan aloin ini dia kalau berdasarkan jenis glikosida untuk ikatan glikosidiknya dia masuk ke dalam kategori C glikosida seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya untuk penggolongan atau materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelum kita lanjut. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Saya Sindu. Ayu. Ya, silakan Sindu. Jadi saya izin bertanya, Pak. Tadi di bagian yang pertama, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu di bagian sifat yang sudah Bapak jelaskan mengenai glikosida, bahwa umumnya larut dalam air seperti itu, namun gugus aglikonnya tidak larut dalam air. Berarti gugus aglikonnya itu non-polar, berarti apakah mungkin gugus aglikonnya itu bersifat polar, Pak? Itu yang pertama. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai klasifikasi berdasarkan ikatan glikosidiknya. Nah, di sini ikatan glikosidiknya itu kan hanya untuk menghubungkan glikon dengan aglikon seperti itu, Pak. Ada yang C, O, ada yang N, ada yang S. Berarti apakah dalam sebuah glikosida itu kemungkinan, tadi mungkin saya dengar Bapak bilang bahwa kemungkinan tidak hanya satu jenis ikatan glikosidik. Mungkin bisa diberikan contohnya atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Mohon informasi. Ya, oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, jadi secara umum memang kalau dari segi kelarutan ya, seperti kita lihat contohnya di sini senyawa aloin ya, adik-adik ya. Ya, kalau dari polaritasnya tentu dia sifatnya akan polar ya adik-adik ya. Polar karena apa? Karena dia memiliki banyak sekali gugus hidroksi. Seperti kalian ketahui bahwa gugus hidroksi atau OH itu dia sifatnya adalah polar. Sehingga keberadaan gula pada struktur aglikon yang apapun itu dia akan memberikan pengaruh sifat yang menjadi polar adik-adik ya. Sehingga umumnya dia akan menjadi mudah sekali larut dalam pelarut. Yang paling polar seperti kita ketahui itu adalah air ya. Jadi keberadaan OH-OH yang banyak inilah yang menyumbangkan kemampuan dia ya menjadi mudah larut dalam pelarut air. Lalu apakah ketika dihidrolisis sudah pasti si aglikonnya ini akan menjadi non-polar ya. Maksudnya non-polar itu adalah dia menjadi sifatnya lebih non-polar dibandingkan ketika dia menjadi glikosida adik-adik. Ya. Dia sifatnya akan menjadi lebih non-polar dibandingkan ketika
ketika dia berupa bentuk glikosidanya ya. Misalnya di sini ketika si gugus aloin ini ya, si senyawa aloin ini kehilangan gulanya, tentu dia akan menjadi bentuk antrasenanya ini saja ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 buah gugus OH ya. Dan mungkin dia juga memiliki sifat yang polar ya, tapi adanya rantai antrasena ini ya, yang ini segi 6 ya, atau bensen yang berjajar 3 seperti ini dia akan memberikan sifat hidrokarbon itu umumnya adalah sifatnya nonpolar ya. Jadi tergantung sekarang rasio antara OH dengan jumlah atom karbonnya adik-adik ya. Kalau misalnya pada struktur aglikon ini ternyata gugus OH-nya itu lebih jamak gitu ya, lebih banyak ya, tentu dia sifatnya akan tetap polar ya, tapi tentu dia tidak lebih polar dibandingkan ketika dia berupa senyawa glikosida seperti itu ya. Bisa saja misalnya kalau ini dia sifatnya polar ya, tapi dia kelarutan dalam air tentu akan lebih rendah dibandingkan ketika dia berupa senyawa glikosida ya, begitu Sindu. Ya, bisa saja dia sifatnya masih polar, tapi tentu sifatnya adalah tidak lebih polar dibandingkan dengan atau ketika dia berupa bentuk glikosidanya seperti itu ya. Itu. Kemudian terkait dengan contoh untuk mungkin nggak suatu senyawa kimia ikatan glikosidiknya itu tidak cuma satu ya. Kalau untuk contoh mungkin saya belum mencari ya, tapi mungkin ilustrasi saja ya adik-adik ya, mungkin penggambarnya seperti di sini. Saya pakai contoh aloin ini saja ya. Misalnya di sini kan aloin itu dia antara glukosa dengan aloe-nya di sini ya, antrasenanya ini itu dia berupa C dengan C. Nah, karena di antrasenanya ini dia masih ada gugus OH-OH-nya ini, mungkin saja ya ketika ada suatu enzim ya yang bisa memfasilitasi ya, saya kurang tahu juga, mungkin ada studi literaturnya belum saya lakukan. Itu bisa saja nanti ada gula lagi yang bisa berikatan dengan gugus OH yang di sini atau OH yang di sini atau bahkan OH yang di sini, sehingga dia membentuk ikatan O dengan gula lagi seperti itu. Seperti itu ya, itu ilustrasi saja. Tapi kalau untuk contoh realnya saya belum mencari, mungkin nanti akan saya lengkapi ya. Jadi bisa saja di sini jadinya O kemudian gula seperti itu, sehingga dia akan membingungkan untuk struktur senyawa ini, apakah dia akan digolongkan sebagai C glikosida dilihat dari sini atau sebagai O glikosida dilihat dari sini. Nah itu kadang-kadang itulah yang membuat penggolongan berdasarkan ikatan glikosidik ini ya agak-agak rancu gitu sepertinya ya. Ya, jadi seperti itu ilustrasinya ya. Jadi bisa saja satu senyawa ketika dia memiliki 2 buah model ikatan glikosidik ya, bisa saja dia dimasukkan ke C glikosida ya, masuk karena dia ada C gula gitu ya. Kemudian atau bisa juga O glikosida ya, karena dia ada O kemudian baru gula seperti itu ya. Jadi seperti itu ya ilustrasinya. Mungkin kalau untuk contoh realnya akan saya cari, mungkin nanti akan saya sampaikan ya pada kalian nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya. Seperti itu ya Sindu mungkin. Baik Pak. Perjelas lagi. Sudah ya. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi teman-temannya juga akan mendapatkan penjelasan seperti itu ya. Itulah untungnya kalau ada yang bertanya ya, dia mungkin hal-hal yang terlewat yang belum saya jelaskan. Satu orang bertanya, mungkin pengetahuannya juga akan bisa menyebar ke peserta kuliah lainnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau berdasarkan komponen gula, nah ini yang paling ini bisa dilakukan ya, tapi cukup sulit diterapkan karena semakin berkembangnya teknologi ya, cara mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa glikosida itu semakin kompleks ya. Jadi penggolongannya ya mudah saja ya, berdasarkan komponen gulanya. Kalau dia berupa glukosa, maka dia akan digolongkan sebagai golongan glukosida. Contohnya ya tadi yang sederhana-sederhana saja seperti salisin, prunasin, dan aloin. Nah, seperti itu. Karena dia gulanya cuma satu, yaitu glukosa. Sehingga dia bisa digolongkan sebagai glikosida berupa glukosida ya. Jadi kalau dia gulanya berupa glukosa ya namanya adalah glukosida. Kemudian kalau dia
komponen gulanya berupa rhamnosa, maka disebut sebagai golongan rhamnosida. Contohnya apa? Contohnya adalah frangulin, quercitrin, ini adalah glikosida. Quercitrin ini adalah glikosida dari senyawa flavonoid ya. Kemudian ada camphorol 3 rhamnosida, kemudian vitexin 2O rhamnosida. Ya, vitexin ini dari tanaman Vitex agnicasti mungkin ya, contohnya itu seperti tanaman lili gundi ya. Itu dia mengandung glikosida yang memiliki bagian gula berupa rhamnosa sehingga dia masuk ke golongan rhamnosida. Kemudian kalau dia gulanya berupa fruktosa disebut sebagai fruktosida, kemudian galaktosa disebut sebagai galaktosida. Nah, kalau misalnya suatu senyawa glikosida gulanya itu berantai gitu ya. Pertama gulanya berupa glukosa, kemudian gandeng lagi sama rhamnosa. Nah, itu akan membingungkan ya. Apakah dia akan dimasukkan sebagai golongan glukosida atau digolongkan sebagai rhamnosida. Nah, seperti itu. Itu kelemahan dari pembagian glikosida berdasarkan komponen gulanya. Tapi kalau komponen gulanya cuma satu ya berdasarkan komponen gula ini masih bisa digunakan seperti itu. Ya, ini hanya contoh-contoh sederhana saja dari beberapa jenis glikosida sederhana yang bisa diklasifikasikan berdasarkan komponen gulanya. Ya. Kemudian jenis ini penggolongan yang ketiga ya, berdasarkan aktivitas atau fungsinya. Ya, tentu aktivitas dan fungsinya ini adalah didasarkan penggunaan oleh manusia ya, penggunaan oleh manusia. Tapi untuk tumbuhan sendiri sebenarnya apa sih fungsi dari glikosida ini? Ya, itu perlu cermati ya, adik-adik ya. Yang pertama, di dalam tumbuhan glikosida ini dibuat ya, diproduksi oleh tumbuhan itu tujuannya adalah sebagai cadangan gula temporer adik-adik ya, cadangan gula temporer. Jadi selain berupa pati atau amilum ya, jadi gula yang diproduksi oleh tumbuhan itu juga bisa disimpan dalam bentuk glikosida ini ya. Kalau pada manusia cadangan gulanya berupa apa ya? Ada yang tahu nggak? Bisa menjawab Pak? Ya, silakan. Oke, Julio Angga Purnama, betul ya, gula otot ya, atau disebut sebagai glikogen ya. Itu adalah cadangan gula kita ya. Jadi nanti kalau tubuh kita kekurangan gula, glikogen ini bisa di glikogenolisis menjadi gula untuk dimanfaatkan oleh otot ya untuk menghasilkan ATP atau energi ya. Jadi yang pertama, glikosida dalam tumbuhan itu digunakan sebagai cadangan gula yang sifatnya temporer ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai proses detoksikasi ya. Proses detoksikasi itu artinya adalah mengurangi sifat racunnya, mengurangi sifat racun dari suatu metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi beberapa jenis metabolit sekunder ya adik-adik yang dihasilkan oleh tumbuhan itu kadang-kadang dia sifatnya toksik adik-adik atau sifat racun ya, sifat racun. Ketika diproduksi karena dia sifatnya adalah non-polar, mungkin saja dia akan mengendap pada salah satu organ tumbuhan yang misalnya kalau diproduksinya di bagian daun gitu ya, mungkin saja dia akan mengendap di sana karena metabolit sekunder itu banyak kan sifatnya adalah semipolar atau non-polar ya, sehingga sangat sulit untuk didistribusikan atau ditransportasikan ke seluruh tubuh dari tumbuhan itu. Seperti bagaimana diketahui bahwa komponen dari makhluk hidup itu kan kebanyakan adalah berupa air ya, berupa air. Nah, sehingga untuk mempermudah transfer atau transport dari metabolit sekunder yang mungkin saja dia bersifat racun dan sifatnya adalah semipolar atau non-polar ya, sehingga dia dibuat menjadi bentuk yang lebih mudah larut dalam air, yaitu dalam bentuk glikosidanya ya. Sehingga efek toksik dari metabolit yang sudah dihasilkan oleh tumbuhan itu dia menjadi lebih rendah ya, sehingga tidak meracuni si tumbuhan itu sendiri. Sebenarnya kalau di manusia pun proses detoksifikasi itu juga dilakukan dengan cara
meningkatkan kepolaran suatu senyawa. Misalnya kalau adik-adik mengkonsumsi obat gitu ya, obat di metabolisme di hati gitu ya, mungkin saja kalau adik minumnya sering ya 3 kali 1 misalnya gitu, tentu kalau dia tidak dikeluarkan ya, itu dia akan terakumulasi dalam tubuh dan itu bisa menimbulkan efek toksik. Nah, untuk mendetoksikasinya itu biasanya si metabolit dari obat itu akan dibuat dalam bentuk yang lebih polar ya. Seperti contohnya adalah diglukuronidasi namanya. Ya, ketika dia sudah diglukuronidasi, dia mendapatkan suatu gugus glukuronida namanya, itu dia banyak sekali memiliki glucose OH, sehingga sifatnya dia menjadi sangat polar, sehingga dia akan lebih mudah untuk ditransport bersama dengan aliran darah, kemudian disaring gitu ya, difiltrasi di ginjal, kemudian dikeluarkan bersama urin seperti itu. Ya, itu sedikit proses ya. Seperti itu contohnya. Kemudian mengatur tekanan turgor itu juga bisa. Kemudian untuk proteksi ya. Jadi beberapa jenis metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan itu tentu saja tujuannya adalah untuk melindungi tubuh dari tumbuhan itu sendiri ya, sehingga dia memiliki fungsi sebagai proteksi. Kemudian untuk manusia itu bisa digunakan sebagai petunjuk sistematik ya. Petunjuk sistematik artinya adalah ketika kita menemukan suatu jenis glikosida yang sama pada jenis spesies tanaman yang berbeda, kemungkinan dia akan memiliki kekerabatan yang dekat. Ya. Contohnya tadi itulah si aloin itu ya. Jadi aloin itu merupakan satu golongan senyawa glikosida yang banyak ditemukan pada genus Aloe ya. Contoh spesies-spesies dari genus Aloe itu ada banyak ya, selain aloe vera atau lidah buaya, itu juga ada Aloe badensis, kemudian aloe-aloe yang lainnya nanti kita lihat di belakang ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai petunjuk sistematik bahwa si tanaman itu dia memiliki hubungan kekerabatan ya. Mungkin pas botani juga sudah pernah saya singgung sedikit ya. Kemudian itu tadi fungsi dari glikosida pada tumbuhan ya. Kemudian oleh manusia, nah glikosida ini dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang berguna untuk manusia adik-adik ya. Sehingga timbullah pembagian glikosida ini berdasarkan aktivitas atau fungsinya ya. Contohnya yang pertama itu adalah jenis glikosida yang sifatnya seperti sabun ya. Kita kenal dia sebagai senyawa golongan saponin adik-adik ya, saponin, sapon gitu ya kata dasarnya. Dari sapon inilah diserap gitu ya menjadi kata dasar untuk sabun ya. Nah, ciri khas dari kandungan senyawa saponin pada tumbuhan itu adalah ketika dia dilarutkan ya dalam air, kemudian dikocok ya, itu dia akan berbusa adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik ngambil daun tumbuhan gitu ya, kemudian adik bejak-bejak di dalam air ya, kemudian adik kocok-kocok sedemikian rupa gitu ya, kemudian timbul busa, buihil ya, itu kemungkinan besar dia mengandung senyawa saponin ya, karena saponin ini sifatnya seperti sabun. Nah, Simplicia kemudian ciri lainnya ya, Simplicia yang mengandung saponin ini biasanya dia bersifat iritan ya, dia bersifat iritasi. Kemudian dia juga mampu menghemolisis sel darah merah ya. Kemudian beberapa jenis saponin ini juga dia toksik terhadap hewan berdarah dingin dan dahulu banyak dimanfaatkan untuk meracun ikan ya. Dan selain untuk mengetahui apakah suatu ekstrak tanaman itu dia mengandung saponin atau enggak, selain dengan melihat busanya, itu juga bisa dilakukan dengan melakukan uji hemolisisnya ini adik-adik ya, uji hemolisis sel darah merah ini. Jadi kalau kita ambil ekstrak tanaman, kemudian kita teteskan pada sel darah merah gitu ya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, kalau misalnya sel darah merahnya itu dia mengalami lisis, ya kemungkinan besar si ekstraknya kita itu dia mengandung senyawa golongan saponin seperti itu ya. Nah, kemudian seperti glikosida lainnya ya, bila glikosida saponin ini dia dihidrolisis ya, itu dia menghasilkan bagian glikon, bagian gulanya, kemudian menghasilkan bagian aglikon
khas ya adik-adik ya. Bagian aglikon yang ini kita sebut sebagai sapogenin ya, sapogenin. Tadi kan nama lain dari aglikon itu adalah genin ya. Nama lain dari aglikon itu adalah genin. Nah, untuk yang saponin ini itu lebih spesifik disebutnya sebagai sapogenin. Nah, sapogenin ini dia struktur kimianya itu bisa berupa golongan senyawa steroid atau triterpenoid ya. Nah, struktur dasarnya seperti ini adik-adik ya. Steroid itu seperti ini, dia memiliki 4 buah cincin siklik ya. Sementara kalau triterpenoid itu dia memiliki sampai 5 siklik ya. Dan kalau dihitung-hitung, kalau triterpenoid ini dia memiliki 30 atom karbon ya, dia itu ciri khas dari triterpenoid, dia memiliki 30 atom karbon ya, bentuknya seperti ini. Dan ini kalau dia berikatan dengan gula ya, dimanapun posisinya, itu dia bisa bersifat sebagai sabun ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok dia bisa bersifat seperti sabun ya? Ada bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Saya nanya dulu, kalau sabun itu dia bisa mengangkat noda, itu mekanisme kerjanya seperti apa ya? Oh, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau sabun, setahu saya, kenapa dia bisa mengangkat noda? Karena adanya gugus yang hidrofilik dan lipofilik, Pak. Oke, ya. Di chat juga sudah dijawab ya, ada bersifat polar dan non polarnya Pak. Oke, betul ya. Jadi ada gugus yang sifatnya hidrofilik dan lipofilik ya. Jadi sabun itu seperti itu. Jadi ketika ada noda, umumnya noda itu ya dia sulit dicuci gitu ya, terbawa oleh air, itu karena dia sifatnya adalah lipofil ya. Sehingga dengan adanya sabun itu dia memiliki 2 bagian ya. Ada yang hidrofilik dan ada yang lipofilik. Nah, bagian lipofiliknya inilah yang akan berinteraksi dengan si nodanya itu yang sifatnya sama-sama lipofil. Karena dia sifatnya sama lipofil, dia akan bergandengan ya. Kemudian karena si sabun ini dia memiliki bagian yang hidrofil, ini bisa terbawa ya atau terlarut di dalam air seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan si saponinnya ini ya, adik-adik ya. Kenapa dia memiliki sifat seperti sabun? Ya karena ketika dia berikatan dengan bagian gula di sini misalnya. Jadi bagian gulanya ini dia sifatnya adalah polar ya, atau bisa dikatakan hidrofil seperti itu. Sementara kalau bagian aglikonnya atau sapogeninnya itu adalah sifatnya adalah ini rantai karbonnya banyak ya, sehingga sifat non polarnya kuat sekali. Ini bagian non polarnya ya, sehingga ini sifatnya lipofil seperti itu ya. Jadi bagian lipofil, kemudian ada bagian gulanya sifatnya hidrofil. Nah, itulah yang menyebabkan dia mampu membentuk busa ya. Seperti itu. Kalau di bidang kefarmasian, saponin ini itu bisa dimanfaatkan untuk kosmetik ya, contohnya pembuatan sampo, herbal seperti itu ya. Sabun. Mungkin kalau nenek-nenek kalian mungkin ya ada yang masih menggunakan dedaunan gitu untuk cuci rambut mungkin ya, kalau di desa itu masih ada mungkin. Itu karena kandungan dari saponinnya ini ya, adik-adik. Jadi kalau daun tuh dibejek-bejekin di kepala gitu ternyata mampu keluar busa gitu ya. Yaitu karena ada kandungan senyawa saponin. Dan itu memang mampu memberikan efek membersihkan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya adik-adik ya. Tadi sudah digolongkan ya. Yang pertama untuk berdasarkan aktivitas atau fungsinya itulah sebagai sabun ya. Disebut sebagai saponin. Nah, saponin ini kan ada 2 ya. Berdasarkan struktur sapogeninnya. Ada yang steroid, ada yang triterpen. Ini ada pembagiannya lagi ya. Yaitu steroidal saponin dan triterpenoidal saponin.
Nah, kalau steroidal saponin artinya adalah saponin yang bagian aglikonnya berupa gugus steroid ya. Contohnya itu adalah diosgenin dan hekogenin dari tanaman Dioscaria atau tanaman gadung mungkin kalau orang Bali nyebutnya ya. Dan tanaman gadung ini atau ekstraknya atau senyawa diosgenin dan hekogeninnya ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku semi sintetik untuk membuat preparat hormon ya adik-adik ya, seperti progesteron dan kortison ya. Dari diosgeninnya ini itu bisa di bukan di semi sintetik ya menjadi progesteron, sementara kalau hekogenin ini itu dimanfaatkan sebagai kortison. Jadi kortison ini merupakan salah satu bahan baku salep steroid ya, mungkin yang bisa digunakan untuk mengurangi gejala alergi, gatal gitu ya, atau inflamasi atau merahan seperti itu ya, atau nyeri ya. Dan secara tradisional tanaman Dioscera ini itu dimanfaatkan sebagai pengobat rematik ya, nyeri rematik. Jadi ya memang kalau tradisional dia digunakan sebagai untuk nyeri rematik, ditelaah gitu kandungan senyawanya, ternyata dia mengandung senyawa hekogenin, dan hekogenin ini memang dia memiliki sifat yang hampir sama dengan obat-obat penghilang rasa nyeri golongan steroid yaitu kortison seperti itu ya. Jadi seperti itu dia perkembangan semi sintetisnya ya, dari bahan alam menjadi bentuk obat. Yang steroidal saponin, kemudian steroidal saponin lainnya itu dari tanaman golongan Solanaceae ya, terong-terongan. Itu dia mengandung glikosida berupa solasonin ya. Solasonin ini bagian aglikonnya itu disebut sebagai solasodin ya. Solasodin ini pun yang menjadi ciri khas itu adalah dia memiliki atom nitrogen pada cincin heterosikliknya, sehingga dia bisa dimasukkan sebagai golongan steroid atau bisa juga dimasukkan ke dalam golongan alkaloid. Nah, nanti kalian akan belajar alkaloid nanti di belakangnya. Apa ciri khas dari alkaloid itu? Salah satunya adalah adanya atom nitrogen pada cincin heterosiklik ya, itu dia golongan alkaloid. Nah, seperti ini contohnya, kalau dia gulanya itu dia kompleks seperti ini ya, berhantai kayak gini, tentu akan menyulitkan kalau kita menggolongkan si senyawa solasonin ini berdasarkan gugus gulanya ya adik-adik ya. Jadi kebanyakan ya memang bisa digolongkan berdasarkan struktur kimia aglikonnya atau berdasarkan aktivitasnya. Kalau dari aktivitasnya dia adalah golongan saponin. Tapi kalau dari golongan atau klasifikasi berdasarkan struktur aglikonnya itu dia masuk ke dalam glikosida steroid seperti itu ya. Kemudian steroidal saponin lainnya itu adalah satavari ya. Satavari contohnya itu adalah satafarin 1, 2, 3 dan 4 ya, dari tanaman Asparagus racemosus ya, seperti ini. Satavari ini dia banyak dimanfaatkan ya untuk galaktogoga ya. Galaktogoga itu adalah untuk meningkatkan produksi ASI ya, galaktogoga. Karena dia sifatnya ya steroid itu dia sifatnya seperti hormonal lah dia seperti hormon, sehingga dia bisa memacu produksi air susu ya, ASI. Kemudian tonik dan diuretik ya juga hampir sama, karena proses mengeluarkan urin itu pun dia ada yang diatur menggunakan hormon yang namanya aldosteron ya. Kemudian untuk mengobati reumatik ya, kemudian abortif ya. Abortif itu tentu sifatnya adalah merangsang melahirkan seperti itu ya. Jadi struktur dasarnya itu adalah berupa senyawa steroid, kemudian di sini bagian gulanya ya, R-nya ini adalah bagian gulanya. R-nya itu bisa kalau dia R-nya itu adalah H, berarti dia adalah bentuk dasarnya, itu disebut sebagai sarsapogenin. Tapi kalau R-nya itu dia berupa gula, ya itu disebut sebagai glikosida, yaitu satafarin.
ya, satofarin 1 kalau dia glu kemudian rantainya ramnosa. Sementara kalau R-nya itu berupa glukosa kemudian bercabang ramnosa, glukosanya cuma 2 gitu ya, bukan 3 seperti yang sebelumnya. Itu disebut sebagai satofarin 4. Seperti itu ya. Itu jenis golongan steroidal saponin. Kemudian golongan yang kedua itu adalah saponin dari golongan triterpenoid ya. Jadi aglikonnya itu berupa triterpen pentasiklik ya, 30 atom karbon seperti alfa amirin, beta amirin, dan lupeol. Contohnya ya yang paling mudah itu adalah dari tanaman ginseng adik-adik ya. Dia mengandung glikosida yang namanya adalah ginsenosida. Ya, ginsenosida ini dimanfaatkan sebagai tonik ya adik-adik ya, meningkatkan stamina. Kemudian contoh lainnya itu dari Glycyrrhiza glabra ya. Ekstraknya disebut sebagai licorice. Ini biasanya digunakan untuk pelega tenggorokan adik-adik ya, karena dia mampu mengencerkan dahak ya. Sehingga bisa juga dimanfaatkan untuk obat batuk. Ya. Glycyrrhiza glabra, kemudian kalau dari ginseng dari Panax ginseng ya. Contoh glikosida terpenoidal saponin yaitu tadi sudah ya, licorice dari akar Glycyrrhiza glabra. Konstituen utamanya itu adalah glycyrrhizinic acid. Ini digunakan untuk ekspektoran ya, membantu mengeluarkan dahak. Bisa juga digunakan sebagai perasa. Kemudian ada Quilia bark ya. Ini digunakan untuk sebagai pengemulsi ya. Pengemulsi itu mungkin sudah dapat farmastika dasar kan ya? Emulsi itu apa ya? Masih ingat nggak emulsi itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi emulsi itu sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi ke dalam cairan lain berupa tetesan kecil. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi dia sistem 2 fase. Jadi ada fase minyak dan fase airnya, ya. Nah, untuk menghasilkan 2 fase itu, ya, yang membentuk globul-globul kecil itu perlu agen yang namanya adalah emulgator ya, atau emulsifying agent, atau agen yang bisa menghubungkan atau mengikat antara bagian minyak dengan bagian air. Nah, salah satu contohnya itu adalah si jenis saponin ini ya, dari Quilia bark ini. Kemudian contoh lainnya dari tanaman ginseng, itu dia mengandung ginsenosida ya, dia digunakan sebagai tonik ya, untuk tonik itu meningkatkan stamina gitu ya, memberikan rasa segar gitu di badannya. Itu contoh-contoh dari glikosida triterpenoid. Nah, ini contoh struktur senyawanya adik-adik ya. Ini adalah glycyrrhizinic acid ya, asam glycyrrhizinat. Ya, jadi dia merupakan asam karboksilat ya. Di sini dia memiliki 2 buah gugus gula, dan ini dimanfaatkan sebagai obat batuk ya. Kalau kalian tahu OBH, obat batuk hitam, itu salah satu komponennya itu adalah Succus liquiritae ya. Succus liquiritae itu dia mengandung glycyrrhizinic acid ini. Dia mampu mengencerkan dahak adik-adik ya. Kemudian kalau ginsenosida ini dia lebih kompleks ya. Posisi gulanya itu ada di bagian bawah sini dan ada juga di bagian atasnya sini ya. Jadi kalau yang triterpenoidal saponin itu ada dua pembagian lagi ya adik-adik. Ada yang pentasiklik seperti ini, jadi dia ada 5 buah siklik. Ada juga yang tetrasiklik ya. Kalau ginsenosida itu dia tetrasiklik, ya hanya ada 4 siklik. Tapi jumlah atom karbonnya itu tetap 30 ya. Dihitung dari ujungnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu totalnya adalah 30. Seperti ini juga kalau kalian hitung jumlah atom karbonnya itu adalah 30. Sehingga dia masuk ke dalam kategori triterpenoid. Ya. Tapi kalau dia bentuknya tetrasiklik tapi jumlah atom karbonnya itu hanya sampai 20-an, itu kemungkinan dia masuknya adalah ke dalam golongan steroid ya. Sehingga antara triterpenoid dengan steroid itu dia jalur biosintesisnya itu saudaraan adik-adik ya. Mereka saudara sepupu kayak gitu.
Itu yang pertama, yaitu fungsinya sebagai sabun atau saponin ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai kardiotonik ya, atau disebut juga sebagai glikosida jantung. Jadi ini adalah jenis glikosida yang fungsinya adalah sebagai tonik jantung adik-adik ya. Sebagai obat-obat jantung umumnya ya. Dia kalau dilihat dia merupakan glikosida jenis steroid ya, steroid. Tapi yang menjadi ciri khas lainnya itu adalah dia memiliki struktur lakton adik-adik. Ya, struktur lakton itu yang seperti ini ya. Ada O kata rangkap, kemudian dia bertetangga dengan O dan membentuk siklik. Ini disebut sebagai lakton. Ya. Ada yang gamma lakton, itu disebut sebagai cardenolida. Yang ini adalah gamma lakton. Ya. Ada yang delta lakton. Nah, kalau delta lakton itu disebut sebagai bufadienolida. Untuk bagian glikonnya atau bagian gulanya itu bisa macam-macam ya, tergantung dari tanamannya. Ada yang digitoxosa, ada yang cimarosa, ada digitalosa, ranosa, dan sarmentosa. Kalau dari aktivitasnya, yang namanya glikosida jantung tentu dia memiliki aktivitas yang sangat kuat untuk kontraksi jantung ya, sehingga kalau ada orang yang gagal jantung itu bisa diberikan kardiotonik ini ya. Contoh obatnya yang diadaptasi dari glikosida jantung itu adalah digoxin ya adik-adik ya, digoxin. Itu adalah bentuk semi sintetik dari cardenolida dan bufadienolida ini. Sumber glikosida jantung yang utama ya itu banyak ditemukan pada tanaman digitalis ya, digitalis purpurea atau digitalis lanata dari famili Scopulariaceae, atau bisa juga ditemukan pada biji Strophanthus ya, aposinasi. Jadi seperti ini contohnya struktur senyawanya, digitoxosin ya. Dan kalau digoxin itu R-nya adalah OH di sini, itu disebut sebagai digoxin. Sementara kalau R-nya ini adalah H, itu disebut sebagai digitoxin. Ya, ini berasal dari tanaman digitalis purpurea, seperti ini bentuk tanamannya. Kemudian glikosida jantung dengan struktur bufadienolida ya. Itu contohnya adalah glukoskilaren, skilaren A, proskilaridin A. Ini ditemukan pada tanaman Eugenia maritima ya adik-adik ya. Kemudian bisa juga ditemukan pada tanaman Scilla maritima, Grimia maritima. Jadi cukup gampang ya kalau saya ngasih soal objektif gitu ya. Tanaman berikut yang tidak menghasilkan glikosida bufadienolida, cari aja yang bukan belakangnya maritima ya adik-adik ya. Maritima. Seperti itu. Karena yang kalau yang maritima itu dia menghasilkan glikosida bufadienolida ya. Ini gampang-gampang aja. Kemudian jenis glikosida lain berdasarkan aktivitas dan fungsi farmakologisnya ada macam-macam ya. Contohnya sebagai laksatif atau pencahar itu biasanya glikosida antrakinon dari tanaman aloe gitu contohnya. Kemudian ada yang sifatnya analgetik seperti salisin ya. Kemudian lokal iritan, anti tumor itu banyak dari golongan flavonoid ya, antivirus juga dari golongan flavonoid, dan anti hepatotoksik itu juga dari golongan fenolik atau enggak dari flavonoid ya. Jadi sangat macam-macam ya. Dan jenis pembagian jenis glikosida berdasarkan metode farmakologi ini pun ya agak rancu ya. Dia kadang-kadang satu senyawa itu bisa memiliki dua aktivitas farmakologis ya. Contohnya glikosida dari flavonoid, dia bisa sebagai anti tumor bisa, sebagai antivirus bisa, anti hepatotoksik pun juga bisa seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang satu jenis senyawa itu bisa digolongkan menjadi beberapa rumah di sini ya kalau berdasarkan fungsi dan aktivitas farmakologisnya, sehingga sangat jarang digunakan ya. Ini yang paling sering digunakan ya, yaitu jenis glikosida berdasarkan struktur kimia
atau bagian aglikonnya atau metabolis sekundernya ya. Itu bisa dibedakan berdasarkan golongannya, itu ada antrakinon, cyanogenik, glukosinolat atau tioglikosida, flavonol, lakton, alkohol, fenolik, aldehida, dan tannin. Yang untuk hari ini yang kita bahas itu hanya 3 saja ya adik-adik ya. Dari saya, mungkin dari teman yang akan presentasi itu sisanya nanti ya. Kita cepat karena waktu ya, sampai jam 2:30 saja. Pertama adalah glikosida antrakinon ya. Antrakinon ini memiliki struktur dasar, dia berupa antrasena. Seperti apa antrasena itu? Nah, seperti ini ya. Kalau kalian lihat puffing gitu ya, puffing block itu yang berjajar 3 sebagai antrasena. Kemudian kalau dia menjadi antrakinon, ya dia harus ada gugus ketonnya ya dia, namanya on berarti keton. Ini ketonnya itu dia berseberangan di sini. 9,10 antraquinon. Nah, antrakinon ini dia di biosintesis melalui 2 jalur metabolisme ya. Ada jalur asam asetat atau malonat atau asam sikimat ya. Nah, contoh-contoh antrasena struktur lainnya yaitu ada antradihidrokinon ya, kemudian ada oksantron, kemudian ada antranol, kemudian ada antron, kemudian ada diantron, kemudian diantranol ya, karena dia 2 gitu ya, 2 buah antranol yang bergandengan disebut sebagai diantranol. Kemudian kalau 2 buah diantron yang bergandengan itu disebut sebagai diantron. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa golongan antrakinon ini dia bisa terbentuk melalui 2 jalur biosintesis ya. Pertama itu ada jalur asam asetat atau jalur malonat ya. Ini biasanya ditemukan pada famili Polygonaceae dan Rhamnaceae ya. Jadi kalau jalur biosintesis malonat, bahan bakunya itu adalah malonyl OA ya, malonyl bertemu dengan asetil ya. Dia berikatan sampai panjang gitu ya, dia melekuk seperti ini, kemudian dia membentuk cincin siklik ya. Jadilah dia suatu bentuk senyawa antrakinon yang disebut sebagai pramula emodium. Ini yang jalur malonat. Kemudian kalau dari jalur sikimat, bahan bakunya tentu adalah asam sikimat. Kalau tadi adalah asam malonat ya, kalau ini asam sikimat. Kemudian building blocknya itu adalah asam ketoglutarat ya, asam ketoglutarat dia menjadi succinyl benzoic acid, kemudian ditambah lagi dengan asam memvalonat, terbentuk sedemikian rupa dia menjadi suatu senyawa antrakinon juga. Ya, jadi senyawa antrakinon itu dia jalur biosintesisnya ada 2 ya, dia ada jalur malonat dan ada jalur sikimat. Nah, lalu bagaimana kita menguji keberadaan glikosida antrakinon dalam suatu sampel? Ya, caranya itu adalah dengan terlebih dahulu melakukan hidrolisis ya terhadap glikosida antrakinonnya. Ya, kalau dia masih dalam bentuk glikosidanya itu agak susah untuk direaksikan. Jadi kita harus melakukan proses hidrolisis dulu ya. Cara menghidrolisisnya yaitu kalau dia berupa O-glikosida bisa menggunakan HCl ya, asam mineral encer ya. Kalau dia berupa C-glikosida itu bisa menggunakan FeCl3 dan HCl. Nanti setelah terhidrolisis barulah kita reaksikan ya. Yaitu dengan menggunakan pereaksi basa. Dia bisa NaOH atau bisa menggunakan amonia. Nah, nanti warnanya akan dia berubah menjadi warna pink atau ungu violet. Seperti itu. Ya, jadi kalau dalam kondisi basah, biasanya antrakinon itu dia akan berwarna pink atau violet, merah muda keunguan gitulah ya, violet itu. Kemudian sumber-sumber dari glikosida antrakinon itu sangat banyak, ada yang mulai dari tumbuhan, dari fungi, bahkan dari lihen juga ada ya.
Kalau dari dikotil itu ada dari Ericaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae. Kemudian kalau dari monokotil itu dari Liliaceae, dari fungi itu dari Penicillium aspergillus. Kemudian kalau dari tumbuhan, sumber-sumber yang penting itu adalah dari Rhamni, kemudian Rhamnifrangula, Aloe, Ray Radic, dan Senna. Ya, itu yang penting yang akan kita bahas. Kemudian sebagian besar dari glikosida antrakinon ini dimanfaatkan sebagai katartik ya, katartik atau purgatif. Purgatif itu artinya adalah mengembalikan ke fisiologi yang normal. Ya. Contohnya itu misalnya kalau kalian diare gitu ya, kemudian minum obat menjadi tidak diare kalau minum senyawa antrakinon ini. Tapi kalau kalian sembelit, kemudian kalian makan antrakinon ini juga, itu juga akan mempermudah pengeluaran fesesnya kalian seperti itu. Jadi tidak menjadi lebih parah sembelitnya seperti itu. Ya, karena dia sifatnya adalah sebagai katartik atau purgatif, jadi mengembalikan ke kondisi normal. Sumber penting utama yang pertama itu ada aloe ya adik-adik ya. Dari famili Liliaceae, ini diambil dari lateks kering atau getah kering dari daun jenis-jenis aloe ya. Itu ada aloe barbadensis, aloe ferox, aloe perii, kemudian aloe africana, aloe spicata, ya. Aloe vera yang kita kenal juga ada ya. Kandungan utamanya berupa senyawa antrakinon yaitu aloe emodin ya. Prako aloe itu dia mengandung 250% aloe emodin yang lebih banyak dibandingkan dengan cape aloe ya. Jadi meskipun dia sama-sama aloe ya, tapi kalau dia spesiesnya beda tentu kandungan senyawanya bisa berbeda. Tapi kita tahu bahwa mereka itu berkerabat karena dia memiliki kandungan senyawa kimia yang sama yaitu aloe emodin ini. Nah ini contohnya. Aloe emodin itu seperti ini, dia bentuk antrakinonnya. Kalau dia sudah berbentuk glikosida itu kita sebut sebagai aloin ya adik-adik ya. Jadi dia merupakan C glikosida. Selain glikosida, aloin atau aloe-aloe lainnya itu dia juga mengandung senyawa seperti isobarbaloin, barbaloin, dan resin ya, oleoresin. Kemudian ada alkaloid, gamma, coniansein seperti itu. Ya, sebagai pengetahuan aja, nggak usah dihafal. Penggunaan aloe ya, tentu dia digunakan sebagai purgatif ya, terutama untuk saluran pencernaan atau kolon ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian mencret-mencret itu bisa mengkonsumsi aloe vera ya, tapi kalau kalian sembelit juga bisa mengkonsumsi aloe vera juga, karena dia sifatnya purgatif. Kemudian aloe ini dia juga bisa digunakan untuk mengobati pembengkakan adik-adik ya, inflamatori ya. Luka bakar itu juga bisa. Tidak ada ya. Sebagai tinktur bisa, kemudian gelnya ya itu bisa digunakan untuk luka bakar ya. Luka bakar karena api atau bisa juga karena radiasi, misalnya kalau kalian berjemur di pantai gitu ya, kelamaan jadinya kulitnya merah-merah, itu supaya lebih shoot gitu ya, lebih kalem gitu terbakarnya, itu bisa dioleskan dengan gel aloe. Jadi banyak sekali dia fungsinya gel aloe itu. Juga suka cukrut dan kembung gitu ya, gripping, kemudian kembung germinatif ya, dia juga bisa mengkonsumsi aloe ini. Jadi nanti dia akan mempermudah pengeluaran udara dalam saluran cerna kalian ya. Jadi dia sifatnya anti kembung. Kemudian sebagai agen pewarna juga bisa, dan antibakteri, antifungal, antitusif ya. Antitusif itu pereda batuk ya, tapi untuk batuk-batuk yang tidak berdarah. Kemudian sumber glikosida antrakinon selain aloe itu ada rubab ya, dari famili Polygonaceae. Ini berasal dari tanaman Rheum officinale, Rheum palmatum ya.
ini diambil dari rimpang dan akar yang sudah berusia 6-10 tahun adik-adik. Jadi cukup lama ya kita harus menunggu. Rubab ini utamanya dia mengandung glikosida, antrakinon, dan senyawa astringen lainnya ya. Jadi senyawa astringen seperti tanin tadi. Nah, contoh glikosida atau antrakinon yang terkandung dalam rubab itu ada antrakinon dengan gugus COH, contohnya adalah rein dan glukurein. Ya. Kemudian ada antrakinon yang tanpa gugus asam karboksilat, ya, itu ada emodin, aloemodin, kemudian krisopanol, kemudian ada juga paistion, ya. Kemudian ada antron dan diantron emodin, dan ada heterodiantron, ya. Contohnya itu ada palmidin A, itu berasal dari aloemodin antron dengan emodin antron, palmidin B, palmidin C, seperti itu ya. Jadi dia bergandengan dua buah jenis antron yang berbeda ya. Maka disebut sebagai heterodiantron. Kemudian kandungan dalam rubab ya, selain antrakinon tadi, itu ada senyawa astringen lainnya seperti asam galat, kemudian ada tanin juga ada ya, seperti katekin dan epikatekin. Kemudian kandungan lainnya juga ada rinoleic acid, pektin, pati, lipid, dan kristal asam oksalat ya, kristal kalsium oksalat. Kemudian kegunaan dari rubab ya, itu biasanya digunakan sebagai salep ya untuk mengurangi eksim ya, adik-adik ya. Kemudian psoriasis atau kulit yang mengeras seperti itu ya. Yang hiperkeratinosis seperti itu. Karena dia sifatnya adalah sebagai keratolitik ya. Kemudian bisa juga digunakan mengobati diare, kemudian sebagai purgatif tentunya. Kemudian contoh lainnya ada Cascara sagrada. Ini juga dia mengandung glikosida antrakinon ya, dari famili Rhamnaceae. Ini diambil dari batang. Jadi tadi ada dari akar sudah. Yang ini batang. Ini berasal dari Rhamnus prussiana. Kemudian ada juga Rhamnus californica. Ini batangnya diambil ketika musim kering ya, dari tanaman yang sudah usianya 8-9 tahun. Yang lama juga yang ngambilnya. Kandungan Cascara sagrada ya, itu adalah berupa O-glikosida, yaitu dari emodin. Kemudian ada juga C-glikosida, yaitu adalah barbaloin atau aloin, dan deoksibarbaloin. Kemudian kandungan khas dari Cascara itu adalah Cascarosida ya adik-adik ya. Cascarosida A, B, C, dan D. Seperti ini struktur dasarnya. Yang berbeda itu adalah pada bagian R-nya ini adik-adik ya. Jadi diingat-ingat aja. Cascarosida A, B, C, dan D. Ya. Kandungan glikosida dalam Cascara sagrada kecuali cari aja yang bukan A, B, C, dan D itu ya. Dan kandungan lainnya yaitu ada kasantranol, itu bentuk glikosida dari antranol juga ada ya. Kemudian ada frangula atau tanaman Rhamnus frangula dari keluarga Rhamnaceae juga, dia mengandung glikosida yang namanya adalah frangulin atau glukofrangulin ya, baik A maupun yang B. Kemudian ada sena. Sena ini dia berasal dari famili Leguminosae, diambil dari tanaman Cassia sena, ya. Kegunaannya adalah sebagai mengatasi konstipasi adik-adik ya. Tapi belakangan sena ini juga dimanfaatkan atau sering di off-labelkan, digunakan sebagai pelangsing adik-adik. Ya. Karena dia mengatasi konstipasi sehingga pasiennya menjadi diare gitu ya, menjadi diare atau frekuensi buang air besarnya jadi meningkat, dan itu dimanfaatkan orang-orang yang gemuk gitu ya
untuk mengeluarkan kelebihan lemak yang dia konsumsi gitu ya. Tapi jeleknya adalah ketika menggunakan sena ini sebagai obat pelangsing ya, itu kita bisa menjadi malnutrisi ya dia karena vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu ya dibuang bersama dengan lemak yang dikeluarkan melalui feses itu adik-adik, sehingga ya cukup berbahaya juga penggunaan sena ini sebagai pelangsing ya. Terminatif itu untuk mengurangi rasa perut kembung ya. Kandungan dalam sena yang khas itu adalah senosida ya, karena dari tanaman sena jadi disebutnya sebagai senosida A, B, C dan D. Ya, perbedaannya apa? Nanti bisa kalian baca di sini. Kandungan lainnya itu ada kaemterol, kemudian ada mucilago juga, resin, mirisil alkohol, krisopanik acid, kalsium oksalat dan asam salisilat itu juga ada dalam sena. Nah, itu untuk yang glikosida antrakinol. Masih 1 jam lagi ya. Semoga cukup waktunya untuk presentasi nanti. Kemudian ada glikosida sianogenik. Nah, ciri khasnya itu adalah dia menghasilkan sianida ya ketika dihidrolisis. Ya. Itu ciri khas dari glikosida sianogenik. Ya, jadi struktur aglikonnya itu adalah suatu struktur kimia yang ketika dihidrolisis struktur kimianya itu dia menghasilkan asam sianida ya. Ini bisa juga disebut sebagai glikosida sianofor ya karena ada sianidanya. Contohnya itu adalah senyawa amigdalin, manihotoksin dan linamarin. Nah, glikosida sianofor ini itu bisa dimanfaatkan sebagai perasa ya, kemudian untuk mengobati kanker, kemudian penekan batuk ya secara terpusat ya. Karena ada sianidanya itu. Kemudian dia ini bersifat racun jika digunakan berlebihan dan terus-menerus ya, karena ada sianidanya ini ya adik-adik ya. Jadi hati-hati. Nah, sumber dari glikosida sianofor ini atau cyanogenik ini ya itu berasal dari famili Rosaceae, ada juga dari Euphorbiaceae dan Linaceae. Contohnya itu ada bitter almond ya. Almond ini adik-adik. Kemudian wild cherry bark ini ya. Kemudian linseed. Kemudian ini dari singkong juga ada adik-adik. Jadi kalau kalian panen umbi singkong kemudian kalian diamin gitu ya, lama-lama itu mungkin kalian akan menemukan dia berwarna bercak-bercak biru ya. Nah, itu adalah asam sianida yang sudah terlepas ya adik-adik. Jadi agak bahaya ya kalau dikonsumsi lebih lanjut si umbi yang sudah ada warna-warna birunya itu. Itu adalah sianida yang sudah terlepas. Jadi kalau kalian makan ya kalian bisa keracunan sianida ya. Dan itu juga mengapa salah satu ciri dari orang yang keracunan sianida itu adalah dia memiliki aroma mulut seperti bau almond adik-adik ya. Ya karena memang di almond itu dia mengandung glikosida sianofor ini atau glikosida sianogenik ini ya, seperti itu. Oke, sumber yang pertama dari glikosida sianofor itu adalah bitter almond dari Rosaceae, jadi keluarga mawar-mawaran itu ya. Nama latinnya itu adalah Prunus amygdalus, ada juga dari tanaman Prunus communis, kemudian ada Prunus amygdalus bail dan Amygdalus communis. Senyawa utamanya itu adalah amigdalin ya, jadi seperti ini. Jadi ini adalah struktur aglikonnya. Jadi di sini ada gugus HCN-nya, adik-adik, dan gugus gulanya. Kemudian hidrolisis dari amigdalin ini tidak secara langsung dia akan melepaskan asam sianidanya ya adik-adik ya, tapi dia bertahap gitu ya. Ini dia bisa dihidrolisis menggunakan enzim yang namanya adalah emulsin ya. Jadi emulsin ini dia akan menghidrolisis amigdalin menjadi prunasin dulu. Kemudian prunasin ini dia akan menjadi mandelonitril glukosa, kemudian baru dia menjadi benzaldehid dan melepaskan asam sianidanya. Seperti itu. Jadi emulsin ini dia memiliki 3 buah enzim di dalamnya ya, yaitu adalah amigdalase, kemudian prunase dan hidroksinitrilase. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh proses hidrolisis
suatu glikosida menggunakan enzim, yaitu enzim emulsin. Kegunaan dari bitter almond ini apa ya? Ini digunakan sebagai sedatif ya. Sedatif itu artinya menimbulkan rasa kantuk atau obat penenang ya, karena dia mengandung HCN. Kemudian minyaknya itu juga bisa digunakan sebagai demulsion atau pelembut pada sediaan lotion kulit ya adik-adik ya. Dan minyak dari almond ini tidak boleh digunakan sebagai bahan makanan ya, karena dia beracun ya adik-adik ya. Kandungan sianidanya cukup tinggi sehingga tidak digunakan ya. Kemudian wild cherry bark ya, ini diambil dari batang kering Prunus serotina atau Prunus macrophylla ya. Glikosida cyanophornya yang khas itu adalah prunasin ya, dia diambil dari genusnya yaitu Prunus, yaitu prunasin. Selain itu dia juga mengandung parakumaric acid, scopoletin, asam benzoat dan trimethyl gallic acid ya. Seperti ini strukturnya. Kegunaan dari wild cherry bark itu apa saja? Ini digunakan untuk obat batuk ya. Digunakan sebagai obat batuk, berikan rasanya juga ya, rasa obat batuk, dan dia juga memiliki sifat sedatif ekspektoran, jadi membantu mengeluarkan dahak dan tentu efeknya sedatif ya karena ada kandungan sianidanya tadi itu, memberikan efek menenangkan. Kemudian sumber yang ketiga ada linseed atau flaxseed. Ini diambil dari biji kering tanaman Linum usitatissimum ya. Glikosida cyanophornya disebut sebagai linamarin ya adik-adik ya, linamarin seperti ini. Jadi dia merupakan salah satu glikosida cyanophor yang tidak memiliki gugus aromatik ya. Jadi dia hanya rantai karbon begitu saja ya. Kegunaan dari linseed itu apa? Jadi ini biasanya digunakan untuk minyak ya, untuk penggunaan luar saja, untuk lotion, untuk liniment gitu ya. Liniment itu artinya adalah untuk melemaskan otot begitu ya. Untuk mengobati skabies, kemudian obat-obat kulit lainnya itu juga bisa. Kemudian untuk sediaan salep iodin itu juga bisa. Kemudian minyaknya dari linseed ini juga bisa digunakan untuk vernis ya adik-adik ya. Kalau di Indonesia itu sebagai minyak lini ya. Nanti kalau praktikum pemeriksaan minyak dan minyak lemak itu nanti ya, praktikum farmakonoksi itu juga ada uji vernis ya atau uji minyak lini. Jadi minyak lini ini kalau dia sudah terkeringkan oleh udara itu dia akan membentuk lapisan ya, lapisan vernis. Linseed ini banyak digunakan dalam pembuatan sabun, ya, minyak-minyakan, polimer, plasticizer, semir gitu ya, kemudian linoleum. Ya, seperti itu kebanyakan minyaknya. Ini contoh-contoh lainnya ya dari linamarin ya. Jadi linamarin ini juga disebut sebagai manihotoksin ya. Jadi ini adalah kandungan glikosida yang juga ditemukan pada tanaman ketela pohon ya atau singkong, Manihot esculenta atau Manihot utilissima itu ya. Contoh lainnya itu juga ada linoastatin, kemudian ada lotaustatin, kemudian ada lokomin juga ya. Ini cukup banyak ya adik-adik yang mesti dihafal. Kemudian bagaimana menguji keberadaan dari glikosida cyanophor ini? Ya, yang kita deteksi itu adalah HCN-nya ya adik-adik ya, atau sianida bebasnya. Jadi kita harus hidrolisis dulu ya sehingga dia akan melepaskan HCN-nya. Nanti HCN yang terlepas ini kita uji dengan reaksi yang namanya adalah reaksi Grignard ya adik-adik ya. Jadi dengan reaksi Grignard HCl-nya ini akan merubah warna sodium pikrat itu dari kuning menjadi kemerahan.
Ya, jadi warnanya kuning awalnya, kemudian kalau dia mengandung HCN itu dia akan berubah menjadi kemerahan. Kemudian uji lainnya yang bisa digunakan adalah uji ferricyanida test, ya. Itu hasil akhirnya itu adalah dia menghasilkan warna biru Prussian, ya. Warna biru Prussian seperti itu. Jadi itu adalah 2 uji yang dapat digunakan untuk menguji keberadaan glikosida cyanopor. Tentu caranya adalah dengan melakukan proses hidrolisis terlebih dahulu agar HCN itu terlepas. Tapi kalau dia masih dalam bentuk glikosidanya, ya reaksi ini masih belum bisa berjalan ya adik-adik. Kemudian yang terakhir itu adalah glikosida glukosinolat, ya. Ciri khasnya dari glikosida glukosinolat ini adalah dia mengandung atom sulfur dan nitrogen dalam strukturnya. Ya, contohnya itu adalah sinigrin, sinalbin, dan gluconapin. Ya. Glikosida ini atau glukosinolat ini itu banyak ditemukan pada famili Cruciferaceae, Caparidaceae, dan Rosaceae. Contohnya yang paling terkenal ya itu ada black mustard dan white mustard adik-adik ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di depan, ya. Pada black mustard itu kandungan glikosida glukosinolatnya itu adalah sinigrin ya. Jadi black mustard atau brown mustard. Dan hidrolisis dari sinigrin ini dibantu oleh enzim yang namanya myrosin ya. Kemudian white mustard ini kandungan utamanya itu adalah sinalbin ya, sinalbin. Nanti kalau dia dihidrolisis oleh enzim myrosin, itu dia menghasilkan produk berupa glukosa, sinapin asam sulfa, dan akrinyl tiosianat. Jadi seperti ini dia strukturnya. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau yang sinigrin ini dia rantainya berupa rantai karbon lurus gitu ya. Sementara kalau yang sinapin ini dia memiliki gugus aromatik ya. Gugus benzen seperti itu. Nah, uji dari keberadaan glukosinolat atau S dan N-nya ini ya, itu menggunakan variasi yang sifatnya basa atau alkali ya. Jadi ketika kita menambahkan suatu reagen yang sifatnya basa seperti NaOH atau KOH, itu dia akan memberikan warna kuning yang cerah seperti itu. Itu adalah salah satu penanda keberadaan dari gugus glukosinolat ya. Dari sulfurnya itu tadi ya, dia akan warna kuningnya akan menjadi lebih kentara nanti seperti itu. Oke. Kemudian lalu apa fungsi dan kegunaan dari glikosida glukosinolat ini atau tiosianat ini ya? Ini dapat digunakan sebagai plester atau tapal untuk rubuk pasien ya, untuk iritasi pada kulit ya. Jadi kalau kalian merasa gatal dan kemerahan, itu bisa menggunakan ekstrak black atau white mustard ini. Kemudian kalau dikonsumsi, black mustard ini dia menimbulkan efek emetik ya, adik-adik. Emetik itu artinya adalah merangsang muntah, adik-adik. Ya, merangsang muntah. Jadi kadang-kadang juga bisa dimanfaatkan untuk penambah komposisi pada sirup-sirup obat batuk ya, untuk merangsang pengeluaran dahak seperti itu, karena dia memiliki sifat emetik. Atau bisa juga digunakan untuk membantu mengeluarkan orang yang keracunan, di mana racunnya ini diadministrasikan melalui oral ya, atau keracunan makanan seperti itu. Dia kalau orang mengkonsumsi racun gitu ya, kemudian untuk mengurangi efek racunnya tentu bahan racun itu harus dikeluarkan. Misalnya kalau di saluran cerna itu kan dirangsang muntah terlebih dahulu. Nah itu bisa diberikan ekstrak black mustard ini supaya dia muntah seperti itu ya. Oke, adik-adik, mungkin itu pendahuluan dari saya ya terkait dengan definisi dari glikosida, sifatnya, kemudian pembagiannya secara umum, dan 3 contoh pembagian glikosida berdasarkan struktur kimianya ya. Ada glikosida antrakinon, kemudian glikosida cyanofor ya, cyanogenik, kemudian ada glikosida tiosianat seperti itu. Nah, untuk yang lainnya nanti akan disampaikan oleh kelompok yang presentasi ya.
Nanti juga akan saya adakan kuis ya adik-adik ya, tapi nanti kalau waktunya masih mencukupi. Kalau enggak nanti akan saya berikan PR untuk menjawab kuisnya ini ya. Oke, untuk kelompok yang akan presentasi, apakah sudah bersiap?